Aksi ini adalah sebuah asosiasi yang memiliki visi dan misi serta tujuan untuk satu, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa itu aset kripto dan apakah ada aset kripto yang sifatnya syariah. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset boleh diperjualbelikan ketika satu, dia memiliki underlying aset. Dua, dia memenuhi syarat sil'ah, yaitu tadi bisa ditransaksikan, bisa diserah terimakan, ada nilainya, dan memiliki bentuk fisik. Nah, kita harus mencari project kripto yang benar-benar difunding oleh memang benar-benar venture capital ataupun angel investor yang ibaratnya sahih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast yang bahas soal bisnis, keuangan, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan kali ini kita akan bahas topik keuangan dan spesifik bahas isu terkini yang kontemporer, yaitu terkait dengan cryptocurrency. Bersama saya sudah ada Mas Dea Saka Kurnia Putra. Assalamualaikum Mas Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah founder dari Asosiasi Kripto Syariah Indonesia. Mas Putra, aksi itu apa sih? Kenapa kemudian mendirikan aksi ini dan seberapa besar anggota dalam aksi? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Putra atau nama lengkapnya Dea Saka Kurnia Putra. Teman-teman biasa manggil Putra. Aksi sendiri itu adalah abreviasi dari Asosiasi Aset Kripto Syariah Indonesia. Jadi mengapa kita membentuk dan mendirikan aksi? Aksi ini adalah sebuah asosiasi yang memiliki visi dan misi serta tujuan untuk satu, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa itu aset kripto dan apakah ada aset kripto yang sifatnya syariah, seperti itu. Yang kedua, kita juga melakukan advokasi kepada lembaga-lembaga maupun regulator yang berkaitan dengan aset kripto dan syariah, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bapepti, Komisi Fatwa MUI, dan juga DSN MUI. Dan sekarang bagaimana sih aksi itu berjalan? Saat ini kami sudah melakukan audiensi hampir ke semua stakeholder kami, baik itu pelaku industri, regulator, maupun MUI. Juga kami melakukan audiensi kepada asosiasi terkait sebelumnya seperti Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, dan juga kami memiliki, uniknya kami adalah kami berbasis komunitas. Seperti halnya komunitas blockchain, perusahaan blockchain, project blockchain biasanya pasti disokong oleh komunitas yang kuat. Seperti contohnya Dogecoin, Shiba Inu, itu kan sebuah project yang disokong oleh komunitas. Maupun project-project lainnya, Bitcoin, Ethereum, Solana. Kalau mereka tidak ada komunitas, pasti tidak ada trust dari user teknologi itu sendiri. Kami sendiri sekarang beranggotakan, total komunitas kami ada lebih dari 1.100, hampir 1.200 orang. Alhamdulillah, ini komunitas berdiri sejak bulan April tahun 2024. Baru ya? Baru sekali, belum ada 1 tahun, sehingga kami sendiri masih menjajaki beberapa inovasi-inovasi yang ada di komunitas. Komunitas ini bukan anggota, berbeda. Jadi ada anggota asosiasi, ada pengurus asosiasi, dan ada komunitas. Adapun komunitas ini nantinya bisa kita adakan event-event seperti nanti bisa kita adakan webinar, seminar, maupun hanya community meetup saja. Jadi seperti komunitas pada umumnya, komunitas Web3 kan banyak sekali ya di Indonesia ya. Nah, itu seperti komunitas Web3. Oke, menarik. Berarti udah ada 1.100 ya? Benar, 1.100. Dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Angka yang luar biasa. Berarti emang hype untuk kemudian mengenali kripto, khususnya kripto syariah itu tinggi banget ya Mas ya? Alhamdulillah, atas izin Allah. Atas izin Allah, Masya Allah. Mas, bicara soal cryptocurrency, meskipun tadi Masnya nyebutnya kripto aset ya, mungkin lebih enak disebut kripto aset ya. Nah, dalam dunia kripto itu ada tiga hal yang sering banget terdengar. Ada kriptonya sendiri, ada blockchainnya,
dan yang paling familiar ada Bitcoin. Oke. Nah, dari ketiga ini bagaimana sih membedakannya, Mas? Oke, mungkin kita bisa gunakan analogi yang simpel ya. Kalau kita analogikan ke sebuah teknologi lain, blockchain ini seperti teknologi internet. Blockchain teknologi. Kemudian kripto ini seperti aplikasi-aplikasi atau website yang ada di internet. Dan Bitcoin ini contoh salah satu aplikasi atau website yang ada di internet. Sehingga masyarakat lebih mudah memahami apa itu blockchain, apa itu kripto, apa itu Bitcoin. Jadi blockchain itu adalah fundamental dan juga underlying teknologi dari semua kripto aset ataupun cryptocurrency. Dan Bitcoin adalah salah satu jenis dari cryptocurrency. Kalau kita berbicara bahwa berarti blockchain adalah teknologi yang mendukung semua berjalannya kripto aset atau cryptocurrency. Bitcoin ini adalah ibaratnya mother coin-nya. Seperti kita katakan sekarang ya, baru sekarang, nanti tidak tahu berubah atau tidak. US dollar sebagai mother currency dunia. Currency. Nah, Bitcoin ini adalah mother coin dari seluruh crypto aset seperti itu. Oke. Menarik. Nah, tapi Mas, kita tahu bahwa cryptocurrency di Indonesia masih polemik. Dengan komunitas muslim terbesar, ini masih jadi isu yang diperdebatkan. Nah, kalau bicara soal landasan, kita akan selalu mengacu pada fatwa MUI. Tapi kalau kita lihat media menyampaikan, ini kan kita di media ya, menyampaikan bahwa kemarin udah lama banget ya, MUI memutuskan bahwa kripto haram. Nah, sebenarnya mungkin kita perlu tahu lebih dalam nih. Sebenarnya menurut Mas Putra, apa istimewa ulama terkait dengan kripto ini, khususnya di MUI? Baik, terima kasih Mas. Jadi banyak sekali memang miskonsepsi dan misleading di masyarakat ya mengenai aset kripto ini. Mungkin yang pertama perlu kita sampaikan dulu dasar dari MUI menyampaikan ini. Jadi teman-teman bisa sekalian buka juga MUI pada bulan November tahun 2021 itu melaksanakan Ijtima Ulama. Itu diakhiri di 11 November kalau saya tidak salah. Itu memutuskan salah satunya adalah terkait masalah cryptocurrency. Ada 3 poin yang disampaikan oleh para ulama MUI. Di sini dihadiri oleh 700 ulama seluruh Indonesia. Yang pertama, cryptocurrency sebagai mata uang tidak boleh digunakan dan haram karena melanggar dan bertentangan dengan undang-undang tentang rupiah dan juga peraturan Bank Indonesia tentang penggunaan rupiah di NKRI. Ini jelas karena di Indonesia sendiri tidak pernah satupun siapapun pemerintah atau regulator menyatakan bahwa crypto is a currency. Ini adalah kesalahpahaman. Di Indonesia secara jelas banyak sekali sudah peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepti dan OJK yang menyebutkan kripto adalah aset. Kripto adalah aset. Sehingga nomenklatur di OJK pun adalah aset kripto. Aset kripto. Bukan mata uang kripto. Itu yang pertama. Ini jelas. Karena ini melanggar undang-undang. Apapun yang melanggar undang-undang itu tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, kita menggunakan US dollar sebagai payment di sini. Itu juga haram karena melanggar undang-undang kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan kripto tentunya juga sama. Kemudian yang kedua, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset dia haram ketika dia satu mengandung gharar. Gharar itu apa? Adalah secara umumnya ketidakpastian. Dua, doror. Doror adalah hal-hal yang dapat merugikan muslimin. Yang ketiga, kimar. Kimar itu adalah sifat yang menyerupai judi. Berbeda dengan maisir. Kalau maisir sendiri langsung judinya. Dan tidak memiliki underlying aset, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dengan tambahan lagi, yang tidak memenuhi sil'ah itu adalah sebuah syarat dinyatakan komoditi atau aset, yaitu satu, bisa ditransaksikan, bisa diserah terimakan ke orang. Dua, memiliki nilai yang jelas. Tiga, memiliki bentuk fisik. Nah, banyak orang salah paham terkait definisi bentuk fisik.
sebuah benda atau aset yang sifatnya digital tidaklah mungkin memiliki bentuk fisik. Definisi bentuk fisik adalah dia bisa dilihat, bisa dipegang atau bisa dirasakan, biasanya seperti itu yang didefinisikan. Tapi kalau kita melihat ini di ekosistem digital, tentunya tidak bisa disamakan seperti halnya handphone. Kita bisa memegang, melihat dan merasakan. Tapi apa kita bisa melihat, memegang, menyentuh, merasakan? Contoh OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, apa kita bisa samakan? Kalau kita samakan dengan hukum tersebut, berarti ya kita harus fair dong, adil. Jangan pakai GoPay, jangan pakai OVO, jangan pakai ShopeePay, jangan pakai Dana. Even jangan pakai ibaratnya uang yang ada di mobile banking gitu. Kalau menyifati sesuatu yang fisik harus seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, ini adalah poin yang selalu dihilangkan dari media, dari masyarakat, dari manapun. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset boleh diperjualbelikan ketika satu, dia memiliki underlying aset. Dua, dia memenuhi syarat sil'ah, yaitu tadi bisa ditransaksikan, bisa diserah terimakan, ada nilainya, dan memiliki bentuk fisik. Sehingga MUI tidak pernah mengharamkan aset kripto secara mutlak. Karena ada 3 poin tadi. Satu, kripto sebagai uang jelas haram. Kripto sebagai aset yang bla 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 tadi haram. Tapi poin ketiga, kripto sebagai aset yang memiliki syarat tadi itu boleh diperjualbelikan. Nah, inilah yang banyak masyarakat tidak memahaminya. Dan masyarakat Indonesia mayoritas hanya membaca headline dari berita. Kripto haram, MUI mengharamkan kripto. Ya, itu poin kalimat pertama dari poin pertama aja yang dibaca, seperti itu. Iya, cukup kompleks sih sebenarnya kalau kita baca keputusan MUI ya. Iya, benar. Kalau kita baca lebih teliti, mungkin kita bisa menghukumi hal yang berbeda ya. Dalam artian ya haramnya kripto karena ada alasannya gitu ya. Benar Nggak sekali. semata-mata semuanya artinya kripto jadi haram semua. Nah sekarang jadi pertanyaan Mas, bagaimana kemudian bisa mendefinisikan ini kripto yang diperbolehkan secara syariat khususnya ya, dan ini kripto yang nggak boleh secara syariat. Gimana Mas? Oke, baik. Sebenarnya untuk mengkategorikan ini mirip-mirip dengan kelas aset lainnya. Kita satu yang jelas, kita teliti dulu due diligence secara basicnya dulu. Tidak perlu yang syariatnya dulu. Kita due diligence secara general. Satu, apakah benar perusahaan itu ada menjalankan bisnis itu? Dengan bukti, apakah dia memiliki office, kantor, ataupun virtual office. Yang kedua, dengan bukti bahwa mereka memiliki karyawan yang menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga, apakah benar mereka itu memiliki dana untuk menjalankan perusahaan tersebut? Ditakutkan yang jadi problem banyak kan seperti ini. Project-project Web3 kripto itu menjual masa depan yang ada di langit. Ibaratnya bahasanya kalau bahasa sekarang omon-omon, dijual di white paper, disampaikan di white paper, mereka fundraising lah, ICO atau IDO atau IEO. IPO kalau di kalau di saham IPO lah. Nah, mereka melakukan itu. Seluruh dana yang terkumpul dari para investor retail maupun institusional digunakanlah untuk mereka modal, baru membangun mereka tuh aplikasi-aplikasinya. Nah, biasanya yang jadi problem adalah ketika dana sudah terkumpul, para foundernya ini adalah yang tidak amanah, ada yang dia mengambil dana terus sehingga operasional dan capex dan opexnya ini tidak terpenuhi. Biasanya kebanyakan seperti itu. Nah, kita harus mencari project kripto yang benar-benar difunding oleh memang benar-benar venture capital ataupun angel investor yang ibaratnya sahih gitu. Ya, jadi sahih itu adalah kita harus ngecek apakah pendana ini merupakan dana yang benar gitu. Contoh bisa jadi dana itu dari judi online, ya tidak mungkin kita berinvestasi di project kripto yang sumber dananya aja memutarkan uang haram gitu. Kita harus hindari hal tersebut. Jadi secara basicnya itu, tapi di lain hal kita harus melihat juga utility dari
project tersebut. Kadang yang jadi permainan para developer ini adalah mereka menjual utility yang seolah-olah ini sangat futuristik, AI dan lain-lain dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanya kata-kata di website saja. Tidak pernah ada utility yang real bisa digunakan. Kebanyakan project altcoin sekarang yang mungkin mulai dari 2021, 22, 23, 24 itu banyak sekali yang seperti itu. Kalau bisa saya katakan ya, nanti kalau kita bahas meme coin, bahkan altcoin ini lebih meme coin dari meme coin gitu. Oh gitu. Gimana ya bahasanya? Altcoin ini dia menjual masa depan, tapi tidak ada utility-nya. I see. Even meme coin malah punya utility. Oh. Nah, nanti kita bahas lah definisi meme coin itu apa. Oke. Nah, ya kalau bahasa kasarnya altcoin ini lebih meme coin dari meme coin gitu. Oh. Kalau bahasa ininya lah gitu. Jadi itu terkait utility, tentunya kita harus cari project yang sudah punya running utility. Tentunya kalau utility-nya sudah running, otomatis dana ICO tadi itu bukan digunakan untuk develop aplikasinya, tapi untuk ekspansi market, marketing dan lain-lain. Tentunya itu akan menjadi project yang lebih sustain. Oke, itu dari general requirements-nya. Kalau kita melihat dari syariah compliance-nya, sebenarnya ada 3 hal yang mungkin cukup fundamental perlu kita cek. Yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu dari mana source of funding project tersebut. Kita cek kesohihannya, apakah venture capitalnya ada kaitannya dengan judi online, dengan pornografi, ataupun dengan transaksi-transaksi ilegal lainnya seperti terorisme dan lain-lain. Kalau sudah lulus, kita baru cek yang selanjutnya. Ini biasanya ada di website ataupun di white paper ataupun di grup Discord ataupun di grup Telegram masing-masing project. Yang kedua, kita harus mencari source of revenue mereka. Mereka generate revenue dari bisnis apa saja. Apakah mereka punya sub bisnis pornografi, penjualan senjata ilegal ataupun judi online. Kita perlu cek satu persatu. Secara basic seperti itu aja, Mas. Yang ketiga baru kita cek akad-akad yang ada di platform mereka. Contoh kita mungkin yang paling banyak sering bermasalah adalah di platform DeFi. Di platform decentralized finance ini mostly mereka menerapkan sistem riba. Sistem riba yang ada konvensional itu ya tinggal diterapkan di sistem DeFi dengan sistem bunga dan lain-lain ya. Biasanya ini paling banyak ada di peer-to-peer borrowing and lending di DeFi paling banyak. Nah, kalau dari 3 itu sudah terpenuhi, insya Allah project itu akan memiliki ibaratnya cap ya, syariah compliant. Dan itu pun nantinya yang akan dilakukan oleh Asosiasi Aset Kripto Syariah Indonesia. Oh, akan melakukan listing itu ya terkait dengan mana yang benar-benar syar'i ya. Benar sekali. Oke, ini menarik nih. Oke, Mas, salah satu yang kemudian diklaim sebagai syariah compliance adalah Bitcoin. Ya, ada banyak banget referensi-referensi dari mulai Islamic Finance Guru, kemudian juga ada Halal Finance, pokoknya banyak website lah ya yang kemudian melisting Islamic crypto, halal crypto dan semuanya sepakat Bitcoin. Pertanyaan saya, Bitcoin ini nggak ada ownernya, Satoshi Nakamoto sampai sekarang kita nggak tahu siapa orangnya gitu ya. Tapi dia tetap bisa jadi syariah compliance. Pertanyaannya, underlyingnya dari mana, Mas? Kan harusnya ada underlying kan ya? Oke. Jadi mungkin sebelum kita ngomong underlying, saya mau tanya dulu ke Mas nih. Kalau sesuatu ada yang memiliki, contoh nih, satu hal ada orang yang memiliki, apakah itu perusahaan atau orang, dan satu hal dia tidak ada yang memiliki dan tidak ada yang bisa mengontrol. Secara keamanan, menurut Mas lebih aman yang mana? Contoh nih, rumah aja. Rumah ini nggak bisa diapa-apakan dengan ada yang memiliki. Kalau rumah ini mau digunakan untuk apapun, otomatis nantinya kalau si pemilik rumah mau menghancurkan, membakar ataupun dia punya wewenang kan. Nah, kalau kita analogikan ke perusahaan atau gampangnya saham ya. Saham ada emiten. Pemilik terbesar emiten adalah pasti yang mengeluarkan emiten dong. Nah, contoh kita ambil perusahaan X gitu. Ibaratnya kalau dia mau ngerakpul ya tinggal dia
jual barang saham mereka semua kan, ibaratnya gitu. Kalau Bitcoin siapa yang memiliki? Nggak ada. Nggak ada kan, berarti secara konsep security generalnya nggak usah kita ngomongin syariah compliance gitu. Oh, Itu berarti kan lebih secure kan? Secure. Iya, karena mau siapa yang kontrol? Nggak Iya. ada gitu. Oke. Oke, ini Gitu. menarik ya. Dan ini berlanjut kepada pertanyaan berikutnya yang katanya Bitcoin ini nggak bisa dihancurkan. Ya, Oke. ini ibarat kata benda fisik nih, pakai nuklir secanggih apapun nggak akan hancur nih Mas. Oke, Itu benar nggak sih siap. Mas? Oke, mungkin aku coba balik dulu ke pertanyaan tadi belum aku selesai nih. Oke. Jadi kalau membahas Bitcoin kenapa syariah compliance itu ada beberapa dasarnya. Yang pertama, kita harus mendefinisikan dulu. Banyak orang salah dalam mendefinisikan sehingga dia salah menghukumi sesuatu itu. Oke, iya. Jadi apa itu definisi underlying? Apakah underlying adalah sesuatu yang harus berbentuk fisik yang ada nilainya? Apakah tidak gitu? Contoh kalau kita membahas selalu contoh RWA, underlyingnya apa? Rumah emas. Itu kan ibaratnya adalah backup aset yang bisa digunakan ketika proyek tersebut hancur atau mengalami kebangkrutan kan. Nah, kalau Bitcoin definisi underlyingnya tidak seperti itu. Definisi underlying itu adalah seluruh hal yang ibaratnya underlie atau yang menjadi backupnya gitu. Bitcoin sendiri karena tidak ada yang memiliki, tentunya tidak ada yang membackup. Tapi Bitcoin memiliki komunitas yang sangat kuat. Kira-kira sekarang investor atau wallet Bitcoin ada berapa? Mas? Lebih dari 400 juta. 400 juta wallet. 400 juta wallet. Oh. Dan itu efek dari ini juga sebenarnya harusnya bisa lebih banyak. Karena nggak semua orang invest di kripto, invest di Bitcoin. Banyak newcomer itu langsung investnya meme coin, langsung investnya altcoin dan lain-lain, sehingga mereka tidak pernah menyentuh Bitcoin itu sendiri. Itu impact dari edukasi dari para edukator sekarang ya. Kemudian kalau kita membahas underlying satu tadi, underlying Bitcoin itu komunitas. Okay. Kalau ibaratnya komunitasnya Bitcoin ini menghilang semua, ya Bitcoin akan tidak digunakan lagi. Tapi Bitcoinnya tetap ada. Karena ibaratnya aset atau currency is a business of trust. Ibaratnya mata uang Indonesia rupiah digunakan karena masyarakat percaya bahwa rupiah ini berharga dan itu diperkuat dengan peraturan Bank Indonesia dan undang-undang. Kalau masyarakat ibaratnya ini pernah terjadi di tahun 1920-an di negara Jerman, itu pernah dalam satu hari inflasinya ribuan persen. Jadi yang ibaratnya uang 1 juta langsung bernilai 100 rupiah ibaratnya gitu. Itu terjadi karena masyarakat tidak mempercayai lagi bahwa mata uang mereka itu berharga. Dan ini yang US takut dengan dedolarisasi ini. Iya, dengan adanya BRICS dan lain-lain, US sudah mulai mempersiapkan plan-plan ke depannya. Makanya US dengan Donald Trump sebagai presiden sudah mempersiapkan cadangan devisa negara menggunakan Bitcoin. Dan itu sudah didahului oleh beberapa negara lainnya seperti Argentina dan El Salvador. Dan katanya Donald Trump bakal mencicil pembelian Bitcoin tuh, nyicil. Iya, benar. Ngeri banget sih. Benar. Mas, masuk ke dalam tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana Bitcoin ini kemudian diakui secara secara kondisi dia nggak akan mati ya, nggak akan bisa dirusak, dan juga ada yang mengakui Bitcoin sebagai Gold 2.0. Nah itu bagaimana pandangan Mas Putra? Kalau kita berbicara Bitcoin ini adalah sebuah kripto aset yang dilandasi oleh teknologi blockchain. Di dalam teknologi blockchain ini ada satu keilmuan yang namanya kriptografi. Kriptografi ini seperti ada block cipher, stream cipher, symmetric encryption, asymmetric encryption. Contoh yang digunakan di Bitcoin ada SHA-256, Secure Hash Algorithm 256 bit dan lain-lain ya. Itu adalah algoritma yang dia ibaratnya berbasis angka ya. Angka. Nah, sedangkan ada sekarang
yang sedang dikembangkan teknologi adalah quantum computing. Di mana quantum computing ini memiliki kecepatan yang ibaratnya ratusan ribuan kali lipat lebih cepat dalam melakukan komputasi angka. Sehingga efeknya adalah ketika Bitcoin ini dihadapkan dengan quantum computing, tentunya secara enkripsi ini akan hancur, akan mudah sekali dalam hitungan detik di break. Tapi sekarang para ilmuwan di Bitcoin sudah mempersiapkan agar Bitcoin ini tidak langsung break dengan tier tambahannya, baik itu aplikasi walletnya yang itu sudah menggunakan post quantum cryptography, algoritma, ataupun di apps yang di bawah Bitcoin sudah menggunakan post quantum cryptography algoritma. Itu adalah solusi untuk mempersiapkannya. Namun di lain sisi kalau kita berbicara bukan Bitcoin atau altcoin, ada beberapa layer 1 blockchain yang sudah menggunakan post quantum cryptography algorithm. Contoh, saya tidak endorse Algorand. Contoh Solana itu sudah implement post quantum algorithm, sehingga ketika ada quantum computing mereka sudah ready, nggak bisa di attack, nggak bisa di brute force. Intinya kan ketika ada quantum computing ini digunakan untuk melakukan brute force semua private key yang ada di Bitcoin dan lain-lain, seperti itu. Oke. Tanggapan Mas terkait dengan Bitcoin akan menjadi gold 2.0? Oke. Jadi memang kalau kita katakan gold itu adalah aset yang dapat menyimpan value ya. Jadi ya kalau saya tidak setuju dengan orang yang menyampaikan dan berkata kalau mau berinvestasi ke emas. Emas itu sifatnya tidak menambah nilai harta kita, tapi mempertahankan dan melindungi intrinsic value dari harta kita. Sehingga kalau kita mau kalau kita katakan berinvestasi lagi atau menyimpan value harta kita dalam jangka panjang, ya tentunya kalau saya pribadi nih, ini disclaimer saya pribadi akan ke emas fisik dan juga Bitcoin. Tidak ke aset kelas lainnya, even properti dan lain-lain, tidak kalau saya. Oke. Baik, Mas. Kita masuk ke meme coin. Kita udah bahas Bitcoin banyak, dan sekarang masuk meme coin. Meme coin ini banyak banget yang kemudian mendefinisikan sebagai koin-koin yang nggak ada nilainya, nggak ada value-nya gitu ya, dan bahkan cenderung ke haram gitu ya, karena ya itu nggak ada value-nya sama sekali. Nah, bagaimana Mas Putra memaknai tentang meme coin ini? Oke, kalau kita berbicara tentang meme coin ini perlu kita definisikan dulu. Apakah definisi meme coin adalah koin yang logonya hewan? Definisi satu itu. Dua, apakah meme coin adalah definisi kripto yang tidak memiliki utility? Dua. Atau ketiga, meme coin adalah koin yang tidak memiliki value. Mau yang mana nih definisinya? Kita perlu samakan dulu. Tapi most of the case masyarakat mendefinisikan meme coin sebagai yang nomor 1. Adalah koin-koin dengan logo hewan ataupun yang aneh-aneh gitu. Mau logo, kadang kita temui logo foto mobil, foto kucingnya siapa, atau foto artis even ya. Ini jadikan meme coin. Tapi apakah definisi meme coin ada juga yang menggabungkan dia yang tidak memiliki utility? Bahkan most of the case para ulama mendefinisikan meme coin adalah yang kedua. Semua kripto yang tidak memiliki utility. Makanya dalam kategorisasi dan penilaian meme coin itu haram karena dia tidak memiliki utility. Sedangkan ya kalau tadi kita bicarakan ada altcoin yang lebih meme coin dari meme coinnya sendiri gitu. Ibaratnya gini, ada project A, dia buat white paper, dia ingin buat agent AI, tapi belum ada apps-nya. Dia kan bukan meme coin nih, dia coin AI. Judulnya misal Fulan AI gitu misal ya. Tapi dia nggak ada utility. Nah, kita bandingkan nih contoh dengan Dogecoin. Dogecoin lambangnya anjing, tapi dia punya utility yang sangat lengkap. Dia punya layer 1 blockchain, punya wallet sendiri, punya infrastruktur sendiri, punya komunitas, punya value yang tinggi, di backup oleh para orang terkaya di dunia. Contohnya Elon Musk gitu. Nah, mana yang lebih meme coin gitu ibaratnya? Apakah project
Fulan AI tadi yang dia ngakunya AI tapi nggak punya utility, atau Dogecoin-nya. Gitu. Kita perlu menimbang dan menilai dulu nih definisi meme coin yang mana gitu. Nah, kalau dua-duanya dikategorikan meme coin, yaitu masing-masing ya. Tapi kalau saya lebih percaya meme coin adalah semua koin yang tidak memiliki utility. Gitu. Karena bisa jadi contoh Dogecoin itu punya utility. Sehingga sebenarnya secara definisi utilization, Dogecoin itu bukan meme coin, tapi memang berawal dari meme coin. Jadi memang sifat dan kategori sebuah kripto itu bisa berubah-ubah seiring berkembangnya zaman. Gitu. Contoh aja kemarin yang viral tuh Render. Render awalnya di-deploy di Ethereum. Karena hype-nya Solana, dia pindah ke Solana karena gas fee-nya yang lebih murah juga. Terus yang kedua kita ambil contoh Shiba Inu. Shiba Inu even awalnya adalah token yang dia juga cuman meme coin, tapi akhirnya dia punya layer 1 blockchain sendiri gitu. Contoh Bong token meme coin anjing yang sedang dipukul di Solana. Dia awalnya cuma meme coin, tapi sekarang dia punya wallet, punya macam-macam, punya semua infrastruktur yang diperlukan di Web3. Nah, jadi mana yang mau kita definisikan sebagai meme coin gitu. Ya, dan itu nanti akan mengaruh juga ke hukum halal haramnya ya. Benar sekali. Contoh sekarang yang lagi banyak hype di chain Solana itu ada agentic AI. Banyak sekali agent AI yang dia mengkategorikan dirinya sebagai meme. Tapi sebenarnya kalau secara definisi bukan meme. Karena AI-nya bisa dipakai working AI seperti ChatGPT, seperti Gemini dan lain-lain. Tapi karena hype-nya meme coin sedang naik, jadi dia memanfaatkan narasi, wah saya ini meme coin gitu. Padahal dia punya utility yang even utility-nya lebih bagus dari yang tadi mengklaim dia project AI gitu. Gitu. Nah, kalau kita berbicara kategori yang definisi ketiga, koin yang tidak memiliki value. Nah, definisi tidak memiliki value ini agak bias juga. Value dari kripto itu adalah supply and demand ya. Nah, berarti koin yang tidak memiliki value berarti dia yang tidak punya liquidity pool dong. Nah, berarti ini udah nggak bisa diperjualbelikan. Kita udah langsung exclude definisi ketiga. Jadi kita tinggal berkutat di dua definisinya aja. Apakah koin-koin yang gambar hewan ataupun yang aneh-aneh, ataupun koin yang tidak memiliki utility. Tapi saya lebih setuju adalah yang tidak memiliki utility ini. Oke. Jadi kalau kita bisa simpulkan, even dia disebut sebagai meme coin, perlu kita cek lagi kembali ya projectnya seperti apa, the white paper-nya kayak gimana, utility-nya seperti apa, supaya kita nanti juga bisa menghukumi. Even dia meme coin, dia bisa jadi halal, bisa jadi haram. Benar sekali. Ya kan? Tergantung tadi ya projectnya, sort of fund dan kawan-kawannya gitu ya. Benar sekali. Mas, bagaimana prospek cryptocurrency ke depan? Apa yang bisa Mas Putra lihat? Oke. Sekarang per 10 Januari 2025 kripto aset atau aset kripto akan sudah mulai resmi diregulasi oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga yang awalnya kripto adalah komoditi menjadi aset keuangan. Satu klaster dengan fintech, satu klaster dengan saham dan lain-lainnya. Sehingga kita perlu melihat juga nanti penghukumannya seperti apa. Tapi insya Allah secara umum tidak akan berubah, namun secara regulator saja akan berubah. Ini impactnya tentunya karena di OJK ini adalah suatu sektor yang sangat akan maju pesat. Ya nggak mungkin dong regulator melirik ini kalau tidak ada potensi. Kalau kita melihat aja jumlah transaksi di tahun 2024 itu lebih dari 500 triliun rupiah transaksi kripto. Pajaknya berapa? Negara nggak mungkin dong melirik sesuatu kalau tidak mencari keuntungan dari sisi pajaknya gitu. Tapi memang case-nya kalau kita melihat di 2021 itu total transaksi lebih dari 800 triliun, 2022 turun menjadi sekitar 260 triliun, 2023 peak paling bawahnya sekitar 140 triliunan dan naik lagi di 2024 alhamdulillah. Nah, kalau kita melihat future-nya ya kalau bahasanya orang Web3 semua akan Web3 pada waktunya. Kalau orang Web3 ngomong kayak gitu. Oke, menarik. Dan terakhir Mas, closing statement.
terkait dengan bagaimana kemudian investasi di kripto di masa depan. Apa yang Mas Putra bisa sampaikan khususnya bagi mereka yang mungkin masih ragu nih buat invest di kripto? Oke, yang pertama teman-teman harus memahami dulu profil resiko teman-teman. Apakah teman-teman memiliki profil resiko yang konservatif atau agresif? Kalau teman-teman dalam satu hari ibaratnya kehilangan aset 30% belum siap, jangan investasi kripto. Investasilah yang lain-lain. Ya simpan aja di dalam bank atau apa ya, atau yang lainnya ya. Karena kripto ini volatilitasnya tinggi. Iya. Dan tadi kalau kita belajar, sebenarnya kita belum bahas tadi, volatilitas suatu harga yang tinggi itu tidak menyebabkan dia menjadi memiliki sifat goror. Itu yang perlu ditekankan. Oke. Nah, kalau teman-teman masih menganggap kehilangan aset dalam waktu satu hari besar itu sudah mentalnya down, ya menurut saya belum ready untuk investasi kripto. Atau kalau teman-teman cuma mau belajar, ya investasinya Bitcoin aja udah. Bitcoin is a safe haven. Teman-teman tinggal diemin pasti naik. Teman-teman ibaratnya beli Bitcoin di Januari 2023 itu di angka 15.000 US dollar. Sekarang berapa per hari ini? 102.000 US dollar. Naiknya berapa kali itu? Nah, ya udah hampir 7 kali ya. Itu teman-teman diemin aja, cuman ibaratnya 2 tahun ya. Ya itu udah naiknya sebegitu besar. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar mendalami, bisa berinvestasi di altcoin yang lainnya. Tapi saran saya pelajari dulu profil resiko teman-teman, seberapa siap teman-teman sudah ibaratnya kehilangan uang gitu. Makanya selalu ada nasihat gunakan uang dingin. Jangan pernah gunakan uang yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Dan yang kedua, selalu pelajari apa yang ingin teman-teman investasikan. Contoh, kita ingin berinvestasi emas. Nggak mungkin kita tinggal beli emas saja. Kita pasti belajar harga emas sekarang berapa, tujuannya kita investasi emas itu apa, dan lain-lain. Kita ambil lagi saham. Kita ingin investasi di saham Bank BSI. Nggak mungkin kita asal beli aja. Kita harus pelajari dulu prospektusnya, laporan keuangan tahun lalunya. Nggak mungkin kita cuma seperti itu ya. Kalau teman-teman seperti itu, berarti teman-teman masih di kategori orang-orang yang fear of missing out atau FOMO investasi di aset kelas tertentu. Jadi pelajari semua hal. Yang ketiga, karena kita muslim, salah satunya saya muslim, tentunya saya akan mempelajari kaidah-kaidah syar'i untuk saya berinvestasi. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nggak mungkin kita asal investasi di perusahaan judi online, di aset kripto yang membesarkan pornografi dan lain-lain. Tentunya kita harus berinvestasi dan apapun yang ada di hidup kita harus sifatnya halal gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Teman-teman semua, itulah perbincangan kita terkait dengan cryptocurrency. Mungkin ini salah satu podcast yang panjang karena memang bahasan cryptocurrency itu cukup sangat-sangat luas ya. Crypto aset itu benar-benar bahasan yang perlu kita edukasi biar orang juga bisa lebih memahami terkait dengan crypto aset ini. Dan tentu ini bukan arahan untuk membeli, nggak ada apapun arahan untuk membeli. Ini hanya sekedar edukasi terkait dengan bagaimana crypto aset. Dan kalau mau gabung ke aksi juga bisa ya Mas ya. Itu gratis ya, gabung komunitasnya gratis. Ya teman-teman, nanti saya masukkan ke link deskripsi untuk kemudian teman-teman join, belajar lebih lanjut terkait dengan bagaimana aset kripto yang sesuai dengan syariah. Terima kasih teman-teman semua. Makasih banyak Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.